kita kritik itu boleh banget dan itu karena memang kita cinta. Wajar. Banget. Once pemain itu udah pakai baju Persija, kritik kita buat ngejatuhin. Tujuan gue cuma mau, gue akan merasa puas kalau misalkan ada rombongan Jackmania naik bis, di sebelahnya ada satu mobil isinya bapak, ibu, anak. Ya. Mereka merasa nyaman ada di sebelah rombongan itu. Gue mau orang proud to be Jakartans dengan dukung Persija. Bahwa gue akan kasih hidup gue 40% untuk Jackmania. Arti The Jackmania buat Diki? Keluarga. Satu kata untuk Ramdhani Lestahulu. Legend. Halo M-Clubbers, ketemu lagi sama gue Harley Valen di La Liga Room Podcast. Kali ini episodenya akan jauh lebih meriah dari bintang tamu kita sebelumnya. Haters banget ya bu gue. Tapi sebelum kita ngobrol sama bintang tamu kita yang satu ini, gue mau ingetin sama kalian yang belum subscribe, jangan lupa langsung dipencet subscribe dan juga tombol loncengnya itu dinyalain supaya nanti kalau kita update video baru kalian bisa langsung buka, langsung nonton. Oke? Like, share, komen juga diperlukan loh. Nah, kita juga mau bagi-bagi hadiah nih. Hadiahnya ratusan juta rupiah. Caranya gimana? Langsung aja jawab pertanyaan yang ada di deskripsi video. Langsung dijawab. Nanti pengumuman pemenangnya akan kita kasih tahu di Instagramnya M-Club. Yang belum follow juga jangan lupa follow M-Club Indo. Oke? Yes. Kalau kemarin kita ngomongin sepak bola luar, sekarang kita mau ngomongin sepak bola lokal. Nah, orang yang satu ini berdampak sangat besar di sepak bola lokal yaitu Persija. Hai Mas Diki Sumarno. Hai. Asik. Dari tadi tuh gue tanya, lo tuh orangnya serius atau gimana sih? Kayaknya serem gitu perawakannya. Aduh. Hampir gue bilang penampakannya serem ya kalau apa penampakannya. Apa kabar Mas Diki? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik semua. Jauh lebih cerah, jauh lebih bersemangat. Jauh lebih subur juga sih. Jauh lebih subur. Gak apa-apa sih. Itu tandanya bahagia. Iya, betul, Iya kan. Kalau misalnya kita tilik sedikit ke belakang, kayaknya kemarin tuh sedikit kena badai. Yes. Iya kan. Di bulan Juni, iya kan. Kalau Mas gue Diki? kenanya di bulan Maret. Oke, di bulan Maret. Maret April ya. Nah, sebagai alumni COVID, bisa sharing sedikit gak sih? Gue juga alumni. Tapi mungkin gejala yang gue alami itu gak seberat lo sampai lo tidak disadarkan selama 3 hari. Yeah. Boleh ya kita kenalan sedikit dari sisi itu ya? Boleh Yeah, diceritain sedikit gak sih Mas Diki? Jadi saat itu gue kebetulan habis vaksin pertama. Oke. Hari Senin gue vaksin pertama, hari Rabu gue terpapar. Oke. Terpapar tuh artinya gue kena gejala demam segala macam. Rabu sore gue ke salah satu rumah sakit di Kuningan. Niatnya gue cuma infus vitamin C. Okay. Standar lah, maksudnya Okay. kalau nggak enak badan kan kita infus vitamin C lah ya. Terus harus antigen. Ternyata antigen hasilnya positif. Nggak percaya dong, karena kayaknya gue asik nih. Masih ada asik penolakan gitu lah ya. Masih ada denial lah Yes. istilahnya. Terus PCR hasilnya kan waktu itu masih 6 jam 8 jam kalau nggak salah. Gue pulang dulu ke apartemen, terus gue jam 1 malam dapat hasil PCR-nya gue positif. Waduh. Jadi Kamis pagi gue ke rumah sakit yang memang menangani COVID, rumah sakit swasta. Yes. Di situ gue 7 hari dirawat, tidak mengalami perbaikan. Jadi hari ke-8 gue harus masuk ke HCU, hari ke-9 gue masuk ICU. Nah di hari masuk ICU itulah gue diintubasi, setelahnya harus pakai ventilator. Dan tidak disadarkan selama 3 hari 3 hari itu? 2 malam, iya. 3 hari 2 malam gak sadar, itu tuh diambang gak sih? Itu blank. Jadi gini, kalau orang-orang semua pada nanya gini, apa sih yang lo rasain Iya, ketika itu gue juga apa sih yang penasaran lo loh. rasain? Itu blank, asli seada-adanya itu Lo blank. gak ingat sama sekali dong pasti? Nggak ada gini. Ketika mata gue kayak gue buka gelap, detik tuh kayak berasa jalan tik 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 gitu, tapi nggak ada suara samsek. Oke. Samsek nggak ada suara. Jadi benar hampa, kayak ruang kosong. Udah, terus habis itu hilang lagi. Udah habis itu gitu lagi hilang lagi. Kayak gitu. Terus tiba-tiba gue baru sadarnya disadarin sama dokter ternyata. Damn, Masih itu- pakai ventilator gitu. Jadi gue copot ventilator tuh hari ke-6 kalau nggak salah. Hari ke-6 di ICU. Mujizat sih. Ya, amin. Mujizat lo bangun dari ruang HCU itu setelah pakai ventilator, akhirnya tubuh lo itu sedikit berontak untuk gue masih pengen hidup nih. Iya nggak sih? Ya. Dan Ya mungkin akhirnya- itu yang menginspirasi banyak orang juga. Ya. Pada akhirnya kisah gue saat itu banyak
apa ya, banyak di share lah, karena kan gue juga nge-share kisah gue di Instagram, ternyata di repost nih sama Pak Wagub kita gitu, Pak sama Bang Riza, ternyata sampai kemana-mana tuh, sampai ke grup keluarga mana gitu. Akhirnya dari yang nggak tahu jadi tahu gitu. Mungkin beberapa dari kita juga pernah lihat loh di grup WhatsApp ya kan, strugglingnya Mas Diki, dan juga obat-obat yang dipakai itu segala macamnya di-share ya kan, obat-obat yang ratusan juta itu, ya Allah. Ya, jadi ada pokoknya berapa lumayan lah gitulah, lumayan lah pokoknya. Oke, Mas Diki itu sebagai Ketua Umum The Jackmania periode 2020 sampai 2023 sekarang. Tugasnya ngapain aja sih? Banyak. Aduh, banyak tugasnya. Tugasnya gini, sebenarnya tugas pokoknya adalah bikin Persija makin bagus. Iya, pasti. Itu udah otomatis. Kenapa? Karena Jackmania itu ibaratnya tuh gerbong kereta. Bisa di depan, bisa di belakang. Tapi gue lebih suka gerbongnya ada di belakang sebagai yang pendorongnya, tapi bukan penariknya. Jadi Persija gerbong depan, Jackmania gerbong belakang. Supporter nomor 1 di belakang ya kan? Iya, pasti harus ada di belakang. Even kalau Persijanya bagus kita ketarik, kalau Persijanya mandek ya kita dorong. Gitulah fungsinya. Oke. Jadi secara garis besar ya kayak gitulah. Kemarin sempat lo sakit, jadi yang nanganin siapa tuh? Maksudnya yang handle sebagai pengganti lo siapa? Nah, ini sebenarnya kalau dibikin cerita, dibikin series, ini serunya minta ampun pasti. Karena ketika gini, ini mulai drama Piala Menpora. Jadi Piala Menpora pertandingan pertama Persija kalah sama PSM 2-0. Udah gitu situasi sebelumnya adalah kita pemain ditinggal Evan Dimas lah ya. Terus sisa beberapa pemain, pelatihnya juga kita pelatih lokal saat itu, Coach Dirman. Wah, itu serangannya terhadap tim tuh besar banget tuh. Kalah sama PSM Makassar. Kita tim bintang, PSM Makassar itu pemain muda semua, pemain lokal semua, dan luar biasa lah. Tapi ternyata pertandingan kedua kita bisa menang lawan Borneo kalau nggak salah. Terus pertandingan ketiga kita menang lawan Bayangkara. Pertandingan selanjutnya 8 besar itu kita lawan Barito, masih menang 1-0. Itu stepnya enak banget. Semifinal gue COVID. Kita menangnya tuh menangnya lawan PSM Makassar di semifinal. Pertandingan kedua itu adu penalti. Jadi ketika kita hampir banget kita gagal masuk final lah istilahnya. Nah, itu makanya ketika kita lolos semifinal, ketika Persija berhasil menang adu penalti, langsung anak-anak tuh naikin hashtag lah istilahnya, final for Diki Sumarno, karena di saat itu gue nggak sadar. Jadi semifinal kedua kan 2 kali semifinal. Semifinal pertama gue nonton di rumah sakit. Masih nonton di rumah sakit, dengan buka laptop. Dengan segala gejala yang ada di tubuh lo dengan masih demam segala macam masih nonton gitu loh. Nah, semifinal leg kedua itu yang gue tidak disadarkan gitu loh. Jadi ketika anak-anak semuanya pada tahu, langsunglah bikin tagar final for Diki Sumarno. Ribuan doa buat lo sampai akhirnya lo bangkit lagi. Sukacita semuanya pasti ya kan. Semuanya pasti pada langsung beruntung banget punya ketua seperti lo yang kuat dan selalu mendampingi mereka. Amin. Tapi bangga sih gue sama lo dengan segala macam pekerjaan yang diemban oleh seorang Diki Sumarno. Lo juga punya keluarga yang dukung lo. Seberapa penting keluarga? Istri ada, anak ada 1. Nah, mereka kan pasti waktu melewati saat-saat itu kayaknya ada rasa berserah apa gitu kan. Seberapa penting sih keluarga? Wah, kalau keluarga sih pentingnya minta ampun lah ya. Maksudnya gue memang support seperti apa yang mereka berikan? Dari sisi apa nih, kehidupan apa dari sisi perbolaan nih? Kehidupan dan perbolaan. Kalau kehidupan ya pasti mereka 100% lah. Kalau perbolaan gue nggak tahu aslinya mereka kayak gimana. Karena jujur ya, anak gue tuh pernah bikin konten di sekolahnya, dibilang ada 3 hal yang dia nggak suka, yaitu spicy food, yang kedua ibunya marah, dan yang ketiga football. Serius? Bapaknya seorang kenapa aku nggak suka football? Kenapa? Karena football Babe nggak pernah ada di rumah. Aduh, sedih nggak sih lo? Ya ampun. Iya, anak umur berapa? 8 tahun. Itu udah ngerti banget. Itu waktu dia SD kelas 1 dia ngomong gitu. Serius. Terus apa yang lo kasih pengertian buat anak lo ini? Gue nggak tahu cara ngasih tahu pengertian sampai detik ini. Jadi ya memang ya kadang kan anak gue pernah gue ajak ke stadion untuk jadi player escort gitu, yang diiringin pemain segala macam. Dia nggak nyaman. Memang dia nggak nyaman. Gue nggak tahu kenapa. Ya mungkin agak beda sama gue lah. Enggak apa-apa, tapi kisah lo ini sama kayak tim kita di sini, ada namanya Berlan. Dia itu kan kemarin sampai nobar-nobar, sampai begadang-begadang kan, anaknya dia ditelantarin di rumah. Sama aja memang. Kalau gue sih enggak, kalau gue memang kadang mau gue tanya dulu, gue ajak mau apa enggak gitu segala macam. Jadi memang
Kalau dari sisi keluarga ya, dari sisi Iya. keluarga gue ngelihatnya keluarga gue, kalau keluarga asli gue, orang tua gue, kakak-kakak gue tahu gue dari kecil. Oke, karena Gitu. dari 4 tahun lo udah suka bola dan Sorry, lo enggak dari 4 Sorry, tahun. gimana? Dari gue itu 98 itu berarti kelas 5 kelas 4 SD. Kelas Oh 4 oke, SD, sorry. kelas 4 SD. Iya. Lo Emang itu udah gua suka suka bola, bola, kemudian kenal lebih dalam dunia sepak bola sampai akhirnya lo jadi fansnya Persija. Di tahun itu, di Oke. tahun yang sama di 98. Apa yang membuat lo jadi suka Persija dan lo memutuskan untuk kayaknya lo fans berat, die hard fansnya Persija? Yang pertama, Kenapa Persija? vibes-nya nonton bola. Oke. Jadi kelas 4 SD itu gue diajak sama pelatih bola gue nonton bola di Stadion Lebak Bulus, Persija lawan Persikap kalau nggak salah. Oke. Di situ gue merasakan, wah gila ternyata nonton bola lokal begini ya. Wah nih kayaknya ini dunia gue nih gitu loh. Gue ngeliat, wah asik. Terus Seru. The Jack tuh masih sedikit banget. The Jack mungkin hanya nggak sampai 50 orang Oke. saat itu. Sedikit Oke, banget, hanya secuil di Tribun Timur Lebak Bulus. Terus gue merasakan sesuatu yang luar biasa di situ. Gue nggak tahu kenapa. Terus tiba-tiba yaudah gue jatuh cinta aja sama suasananya dulu. Jadi lingkungannya dulu lah. Gue masuk ke Awalnya lingkungannya dari dulu. situ. Iya. Terus baru ke Persijanya. Nah di Lala kok kayak jalan Tuhan tuh kan pasti ada aja ya. Yes. Tiba-tiba pas gue keluar stadion, ternyata salah satu tetangga gue adalah pendiri Jackmania. Oh. Tetangga oke. gue, dan dia langsung nanya, Diki ngapain? Oh sama mama segala macam, bla 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 bla. Gue dulu anak manja banget. Anak mami. Anak mami banget. Itu kalau nggak dibeliin sepatu yang bisa nyala di lampu belakangnya itu Lo bisa nangis. ngambek. Aduh. Nggak Sama dibeliin sih kayak nggak kita dibeliin juga baju sih. Griffon mah nangis sih minta Oh, ampun gitu. itu zaman dulu gitu loh. Gitu. Oke. Jadi ya anak manja banget lah, sampai gue bahkan akhirnya daftar The Jack nggak boleh. Alasannya takut. Bukan nggak boleh sama The Jack-nya. Oh, nggak boleh sampai reject. Karena masih di bawah umur. Oh, oke. Gue nangis. Gimana caranya? Akhirnya nyokap gue ikut datang ke Menteng untuk ngedaftarin gue, dan dia bikin surat jaminan. Surat jaminan kalau lo akan selalu Iya. mendampingi. Iya, kalau nggak surat jaminan bahwa Kalau iya nggak ada. apa-apa, emang ini boleh kok sama Oh, orang tuanya oke. untuk nonton, untuk bla 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 segala macam. Tapi setiap ada pertandingan nonton lo didampingi Enggak, sama orang tua enggak. enggak? Sama tetangga gue Sama itu yang tetangga itu. akhirnya yang dititipin lah istilahnya. Setidaknya ada orang dewasa lah Ya, ya. betul. Oke. Segitunya. Satu kata dong buat Persija dan buat The Jackmania. Love of my life lah. Hai! Satu kalimat boleh lah ya. Ya. Love of my life. Oke. Pemain Persija yang bikin lo dari tahun ke tahun lo tuh selalu jatuh hati dan kayaknya emang gara-gara dia nih Persija hidup. Ada gak sih? Ya Bambang Pamungkas lah. Oke, selain itu? Ya selain itu siapa ya? Maksudnya gini, gue kalau sama pemain tuh nggak terlalu mengidolakan yang banget gitu Oh, ya. oke. Karena menurut gue pemain kapan aja bisa pergi, kapan aja bisa Ya. cabut, kapan bisa datang lagi segala macam. Tapi kalau The Jackmania Jackmania nggak mungkin kayak gitulah. Jackmania kan memang yang udah pasti ada di situ. Solid. Makanya kan kita pakai nomor punggung 12 kan. Yes. Kita pemain ke-12 lah istilahnya. Kalau pemain gue nggak sampai yang mendewakan kayak gimana, idola sampai gimana. Karena pun gue kenal sama mereka pun ketika dari dulu kenal sama pemain lah ya. Karena pasti wajar lah, sering ketemu di latihan dulu, sering gue Pasti. ke tempat latihan nonton segala macam, jadi tahu. Dan gue juga mencoba untuk ada jarak dengan mereka. untuk Ya untuk kalau mereka ngapa-ngapain gue enak nyerangnya gitu aja sebenarnya. Ya maksudnya kan kalau ya harus ada jaraknya lah. Kan kalau kedekatan nanti jadi sungkan apa segala macam Iya gitu benar. loh. Ini berarti ada korelasinya dengan kritikan Yes. lo yang ada di Twitter, Yes. seolah-olah lo itu menyerang si pemain. Yes. Boleh diceritain sedikit nggak sih kritikan semacam apa dan sebetulnya tujuan lo tuh apa sih? Gini, kita kritik itu boleh banget, dan itu karena memang kita cinta. Wajar, Banget gitu loh. wajar Nah, untuk perbaikan. ya, tapi once pemain itu udah pakai baju Persija, once dia udah ngebela tim kita, kritik kita buat ngejatohin. Kritik kita tuh harus bikin sesuatu yang dia jadi pemicunya dia untuk bersemangat Membangun. dan membuktikan bahwa Ya. dia pantas main di Persija. Gitu loh. Bukan berarti harus ngejatohin, nyerang secara pribadi apa segala macam. Oke. Kayaknya nggak begitu deh supporter bola tuh. Supporter bola tuh kayaknya ya kita ngambil contoh luar negeri deh. Maksud gue nggak tahu apakah supporter katakanlah di Liga Spanyol, supporter Villarreal itu akan minta selalu untuk timnya juara setiap tahun. Apakah supporter Real Sociedad itu akan minta timnya untuk juara terus setiap tahun? Kan mereka juga akan berpikir logis bahwa tim gua tuh adalah tim mediocre. Tim gua adalah tim yang memang mungkin ngeganggu Real Madrid, Barcelona, Atletico, Valencia untuk jadi juara dengan ngalahin mereka di beberapa pertandingan gitu loh. Jadi ya memang bola kan dunia seperti itu. Dan kenapa sih orang jatuhnya bisa jatuh cinta sama bola? Karena bola tuh hal yang nggak bisa kita jabarkan. Jadi gini,
gue cinta sama Persija. Kenapa Persija? Ya nggak tahu alasannya kenapa. Karena kita punya relate aja, punya satu koneksivitas yang bikin wah, ya memang Persija nih gitu loh. Dan cuma lo doang yang paham dan orang-orang yang cinta sama Persija juga yang paham. Mungkin orang juga gagal paham tuh soal itu. Betul. Ya kan? Ini kalau kita bandingin sedikit ya, kita bandingin sedikit deh. Apa sih bedanya fans bola sama fans yang K-pop? Sama aja sih. Sama aja kan? Sama-sama die hard. Iya, jadi nggak ada yang aneh gitu. Kalau ditanya lo kenapa suka sama BTS, lo kenapa suka sama Blackpink, ya suka aja. Iya sih, terlalu luas sih untuk dijabarin juga apa gitu ya. Tapi emang gue suka udah. Iya suka aja kan, nggak ada gitu. Ya sama, kan biasa gini. Ini satu teori ala-ala gue lah ya, bahwa manusia itu cenderung mencintai dirinya sendiri. Itulah kenapa manusia tuh narsis gitu loh. Jadi kalau misalnya lo cowok lo dekat sama cewek misalnya lo suka Beatles, cewek lo suka juga The Beatles, pasti lo kan wah kayaknya nih cewek asik banget ya, suka Beatles juga bla bla bla. Dia akan mencari kecocokan itu. Sama sebetulnya. Mungkin fansnya K-pop sama fans bola itu sama. Persija kenapa sih? Mungkin Persija saat itu dihuni pemain bintang. Ternyata orang kita adalah orangnya yang wah kita maunya yang instan, kita maunya yang gampang juara apa segala macam, akhirnya relate sama Persija. Sama dengan tim-tim luar juga begitu. Kenapa orang suka MU, Chelsea, Liverpool, you name it lah, maksudnya semua tim baik dari Spanyol juga pasti ya orang suka Real Madrid sama suka Barcelona. Pilihannya kan mungkin karena satu suka personalnya dulu, pemain bisa siapa yang ada di situ, atau memang suka sama filosofi klubnya gitu loh. Itu sih. Banyak faktor lah ya yang bikin kita tuh suka. Tapi by the way nama lu tuh sebetulnya Diki Sumarno atau Diki Budi Ramadan? Nama KTP Diki Budi Ramadan. Oke. Ini nama panggung. Iya, Sumarno tuh nama bokap gue. Jadi semenjak gue kerja, semenjak gue nulis naskah teater, semenjak gue nyutradarain pertunjukan, nyutradarain apa segala macam, di kerjaan gue pakai nama Diki Sumarno. Kenapa? Karena ya harus membawa nama orang tua lah. Dan gue juga kan gue kuliah di Sastra Jawa UI ya. Sastra Jawa UI. Dan gue kan ngiri sama teman-teman gue yang anak-anak Jawa yang punya nama keluarga di belakangnya. Namanya juga Jawa banget. Iya, namanya juga. Kok gue Diki Budi Ramadan? Gue orang Jawa asli. Kakak gue tuh semuanya ada nama belakang dan ada perannya belakangnya. Jadi kayak misalnya Didi Budi Prabowo, Dina Budi Pratiwi, Dimas Budi Prakoso. Nah gue nih Diki Budi Ramadan. Gak ada perannya. Kenapa beda? Kenapa gak ada Jawa-Jawanya? Makanya gue udahlah. Mulai saat itu mulai 2006 gue nama panggung gue Diki Sumarno. Asik. Akhirnya meningkat dong followers ya kan? Ya bukan masalah followers. Itu kan dari 2006 belum ada Instagram. Jadi misalnya orang-orang tahu juga Diki Sumarno. Facebook. Friendster lah. Oh masih Friendster. Sama Live Connector. Kok gue nggak tahu ya? Apaan sih? Nggak tahu ya? Nggak tahu ya? Gue cuma mentok di Facebook sama MSN tuh MSN nggak tahu juga. Chatting kan, buat chatting kan? Oh tahu gue, tahu. MSN tahu. Oke, ngomongin Persija lagi kan sekarang ada sedikit perubahan dong dari manajemennya si Pak Gede Widiade sekarang ke Muhammad Prapanca. Ada perubahan yang signifikan kah untuk perubahan di manajemen itu? Setiap orang pasti punya cara masing-masing, punya gaya masing-masing. Cara apa yang berbeda? Cara apa yang lo lihat kok gini sih? Atau ada wah ini lebih baik nih gitu-gitu? Treatment sih, gue nggak akan bilang lebih baik ya karena gue nggak mau berpihak. Tapi yang jelas nggak etis lah. Tapi yang jelas dulu pas ketika zaman Pak Gede itu memang semua role-nya ada di satu orang, ada di seorang Gede Widiade. Kalau sekarang tuh Persija lebih ada yang dipilih lah. Jadi ada role-nya klub, ada role-nya manajemen, ada role-nya marketing segala macam. Jadi dibagi tugasnya masing-masing. Ya sekarang Persija tuh nge-treat Persija as a corporate sebetulnya. Oh oke. Gitu. Kalau dulu memang corporate juga, tapi memang masih klub sepak bola pada umumnya zaman-zaman sebelumnya gitu loh, memang Pak Gede gitu loh. Jadi memang ya kalau kita ada urusan marketing ke Pak Gede, kalau ada urusan tim pemain ke Pak Gede, kalau sekarang kan urusan kantor ada urusan namanya Pak Hambono, kalau urusan tim pemain urusannya Pak Panca gitu loh. Sebetulnya lebih enak dan lebih baik gak sih karena udah ada porsinya masing-masing. Jadi nggak jadinya ini ya. Enggak mas gue gini. Takut nanti menyinggung. Enggak usah membandingkan, tapi yang jelas gini. Kalau dilihat menilai, kita kan harus ada standar nilainya. Standar nilai bagi gue adalah prestasi. Ketika zaman Pak Gede sudah bawa juara 2018. Di 2019 kita belum juara, presiden. Di 2020 kita belum. Ya kita lihat di 2021 seperti apa. Jadi bisa dinilai bagus atau tidaknya adalah kadarnya berapa peringkat akhir dari Persija musim ini atau musim depan atau musim depan lagi, karena patokan kita 3 tahun lah ngitungnya. Gitu aja, itu paling gampang. By prestasinya aja. Ya by prestasi aja. Oke. Boleh nggak sih kalau gue sebut Persija sekarang tuh kayak musafir atau nggak sih? Karena kandangnya tuh pindah-pindah.
Tapi kan karena liganya. Ya, tapi kan tetap aja kayak kemarin di Solo, terus abis itu. Iya, karena liganya, Kak. Kalau gitu. Bukan karena bukan tidak bukan stadion. Enggak, kita kan dari 2000. International Stadium juga belum jadi kan ya? Kita ngomongin JIS itu jadinya mungkin baru bisa dipakai bener. Itu gue nggak tahu ya, 2022 mungkin bisa. Tapi gue sebagai ketua umum Jackmania, kalau Persija main di sana, gue keberatan kalau main di 2022 sih. Karena infrastrukturnya belum siap, Kak. Jadi maksud gue stadionnya udah jadi semuanya. Memang sudah Cuma jadi akses untuk transportasinya, lalu nanti lahan parkirnya, terus kereta api, misalkan MRT, LRT, Transjakartanya itu memang belum disiapin secara keseluruhan gitu loh. Dulu bayangin kalau stadion JIS dipakai, let's say 82.000 orang datang. Pas mau mulai pertandingan nggak ada masalah karena orang datangnya berbeda-beda waktunya. Iya. Pas selesai pertandingan kan serentak semuanya. Serentak semua. Gimana caranya itu bisa mengkoordinir semuanya? Iya, masih kurang. Kalau menurut gue kondisi saat ini masih kurang. Tapi gue nggak tahu, makanya Pemda pasti memikirkan hal ini. Pasti. Jadi dia mempersiapkan, dan nggak gampang mempersiapkan itu. Infrastruktur kan butuh waktu lama. Tapi kan nggak apa. Ketika JIS jadi, setidaknya kita punya simbol lah bahwa Jakarta punya stadion bagus. Jakarta gitu loh. Itu simbol aja, simbol pergerakan, simbol bukti bahwa pemerintah hadir dalam olahraga dan hadir dalam pergerakan kepemudaan lah, menurut gue sih gitu. Semoga ya dipikirkan infrastrukturnya biar semuanya nyaman. Yes, betul. Bukan cuma di Jackmania aja, mungkin semuanya nanti akan menggunakan stadion itu pasti akan jauh lebih nyaman gitu kan. Oke. Ini boleh sambil minum ya? Boleh. Pajangan kan? Ini bukan pajangan, silakan diminum. Ini buat latihan kalau nanti ada yang naro brand kopi atau apa ya kan. Cara minumnya gini loh. Latihan iklan. Mereknya di depan, jangan lupa. Mereknya depan ya. Atau gue tangan gue begini ya gitu. Nih, ngomongin pertandingan, kalau di luar negeri tuh kan kayaknya penonton udah rame. Terus kayaknya bukan gue bilang kagak ada COVID sih, dan bukan berarti mereka nggak percaya COVID juga, tapi di sana pertandingan sepak bola udah ada penontonnya gitu. Di sini belum berani. Tanggapan lu seperti apa? Lu udah pernah nonton ke bola di luar belum? Belum. Aduh. Gue belum pernah, ajak dong. Beda. Gimana sih? Bedanya tuh gimana? Culture-nya beda lah. Oh gitu. Culture-nya beda lah. Ya di sana kan masih naik transportasi publik apa segala macam ya. Di sini kita masih naik metro mini bareng-bareng. I see. Rawasari kan. Ya jadi memang beda lah. Nah, makanya begini, salah satu hal yang gue sampaikan ke operator LIB itu adalah bahwa gue percaya namanya culture tuh follow system. Jadi sistemnya dulu disiapin seperti apa, baru nanti culture-nya pasti akan ngikut. Ya. Kenapa? Karena gini, lu bisa nyortir orang untuk masuk ke tribun, tapi lu nggak bisa ngelarang orang untuk datang ke stadion. Kebayang nggak? Oke, misalnya Persija lawan Persib main di GBK, tiket cuma 20.000. Yang datang ke wilayah GBK itu udah berapa puluh ribu yang akan datang. Dengan berharap mereka bisa datang juga punya tiket. Oke, sistemnya dan nanti disortir di sini-sini. Oke, berarti kan akan ada penumpukan di filter-filteran itu gitu loh maksudnya. Jadi menurut gue ini yang perlu dipikirkan banget lah, bahwa ketika, tapi gue nggak tahu gini, feeling gue nggak tahu, katanya kabarnya mulai tahun 2022 acara musik udah boleh mulai. Amin, kangen deh gue nyanyi. Sekarang kemarin ya, juga gitu. Kemarin ada konser tapi duduk bro. Iya nggak apa-apa. Jadi kan kayak nggak enak, pengennya yang berdiri gitu. Acara kemarin kan nggak salah juga ada acara lari di Bandung di salah satu brand gitu. Lalu salah satu brand lah gitu. Nah terus ya kabarnya Januari atau Februari ada acara musik di Solo besar-besaran gitu loh. Jadi ya gue sih berharap ketika itu sudah mulai itu jadi trigger untuk semuanya balik ke normal. Menurut gue bisa, bola ditonton normal bisa, memang nanti balik lagi ke angka COVID seperti apa. Tapi kan balik lagi, kalau semuanya disuruh pakai aplikasi Peduli Lindungi, menurut gue nggak ada masalah sih. Iya, setidaknya itu bisa memfilter lah ya. Tapi nggak di musim ini. Kalau menurut gue untuk penonton tidak di musim ini. Butuh waktu. Nah, tidak menutupi fakta kalau selama ini tuh sering kita dengar Rojali di The Jackmania tuh bikin rusuh. Ya, Rojali itu panjang dari rombongan jak liar. Iya, rombongan jak liar. Itu kan katanya bikin rusuh gitu kan. Nah, cuma boleh nggak sih di sini lo mengeluarkan statement yang internnya itu seperti apa dan tanggapan lo soal Rojali apa, dan masih ada atau enggak, atau udah bersih, supaya memang kita jadi orang-orang di luar sana pasti ada beberapa yang benci banget tuh kalau udah ada bis lewat, oren-oren ribut terus gitu kan. Tapi menurut gue itu cuma oknum
Oke. Ngerti nggak sih? Nggak semuanya yang bisa gue declare sih itu yang gue tahu ya kan. Kalau menurut lo? Gini, Rojali adalah bagian dari kita, bagian dari kami, dari Jackmania. Kenapa? Karena ada nama Jacknya di tengahnya gitu loh. Jadi mereka hanya teman-teman kita yang belum punya kesempatan lebih untuk bergabung dengan Jackmania. Kesempatan tuh artinya mereka mungkin belum punya uang untuk daftar anggota. Betul. Mereka tidak punya waktu untuk gabung ke Korwil, untuk briefing Korwil. Akhirnya mereka jadi tidak terorganisir gitu loh. Mereka juga mungkin tidak punya uang lebih untuk membeli tiket. Jadi menurut gue mereka adalah teman-teman yang belum punya kesempatan. Dah, gimana sih Jackmania menangani itu? Ya memang balik lagi kalau kita udah ngomong kehidupan, ke ekonomi segala macam, itu kita lepas tangan lah. Itu udah bukan urusan Jackmania, tapi yang jelas kita gimana caranya energi mereka yang besar kita alihin gitu loh. Jadi mereka alhamdulillah sih sudah dari 2017 nih mereka atau teman-teman yang disebut quote unquote Rojali itu udah nggak terlalu bikin rese lah gitu loh. Maksudnya mereka kadang ada di stadion karena kadang tujuan mereka ke stadion juga beda sih. Nggak mau nonton Persijanya, emang gimana emang pengen hore-hore hura-hura aja sama teman-teman, nongkrong nyanyi segala macam gitu. Itu energi itu yang kita alihin ke hal yang lain gitu. Jadi kita memang nanti kumpulin segala macam, kita kasih edukasi, teman-teman Korlap ngasih pandangan kayak gitu-gitu lah. Jadi memang kita ada sortir dulu tuh. Jadi kalau dulu kita main di Patriot, di keluar pintu tol itu udah ada sortiran tiket. Jadi yang rombongan yang nggak ada tiket suruh balik. Kalau rombongan ada tiket, bisa ngasih unjuk tiket ya silakan masuk. Susah loh itu untuk dia nyuruh balik, suruh dia susah, tapi kan itu kan yang gue bilang tadi culture follow system. Jadi kita mesti nyiapin sistemnya dulu, muanya ya kayak dulu lah. Ya butuh waktu. Paling contoh kan PT KAI ya, kereta api ya. Dulu kan orang naik di atas segala macam. Dulu kan banyak pertentangan juga. Tapi itu sekarang sekarang orang nyaman naik kereta kan. Iya gitu benar sih. Itu analogi yang tepat. Karena orang yang naik pesawat di Bandara Soekarno-Hatta, di pesawat juga ada yang di atas kan ya? Ada di atas terus bobo bendera gitu segala macam. Terus gerek-gerek ini mistar gitu di pesawat gitu. Ada yang di sayap gitu kan lagi karena orang-orang yang naik bandara itu, naik pesawat di bandara itu pasti pernah naik bis di Pulau Gadung juga menurut gue. Dan kalau yang naik bis di Pulau Gadung mau naik pesawat, mereka kan ngikutin sistem yang di pesawat. Akhirnya mereka bisa rapi kok. Jadi memang sistemnya dulu yang harus dibuat. Nah itu yang kita terapin sih. Optimis deh gue nih. Yang tadi lo bilang itu masalah bis rombongan itu salah satu tugas gue dan itu salah satu visi misi gue ketika gue jadi ketua umum. Gue mau rebranding. Gimana karena caranya? Rebranding Jackmania. Karena gini, yang tujuan gue cuma gue akan merasa puas kalau misalkan ada rombongan Jackmania naik bis, di sebelahnya ada satu mobil isinya bapak, ibu, anak. Mereka merasa nyaman ada di sebelah rombongan itu. Itu tujuan gue. Kalau itu sudah tercapai, selesai gue. Rebranding. Maksudnya salah satu bentuk rebranding kita adalah kita kerjasama dengan clothing katakan namanya Urban gitu. Kita bikin Jackmania versus Everybody segala macam. Kita kerjasama dengan pihak-pihak lain. Kita bikin kerjasama dengan salah satu platform les bahasa Inggris. Namanya Cakap gitu. Ya memang itu yang kita mau tingkatin, bahwa gini, kalau kita sasarnya AB, kan yang CD ini pasti akan ngikut gitu loh. Lo visioner deh orangnya. Calon presiden. Asli. Aduh. Enggak, jadi maksud gue gini. Jadi maksud gue apa yang dilakukan oleh Jackmania, mungkin Jackmania kalau ditanya masa ya nggak usah ditanya. Tapi nilainya Jackmania di mata masyarakat itu seperti apa sih? Gue cuma nggak mau Jackmania itu cuma ada di masyarakat, tapi Jackmania itu harus hadir. Hadir tuh dalam arti kata, ya kan beda ya. Ada sama hadir ya. Ada, tapi kalau hadir kan kita akan lebih relate gitu loh. Kalau kenapa-napa tuh jadi lebih dekat gitu. Nah itu yang gue mau. Sekarang Jackmania masih kategorinya ada doang di masyarakat. Nah, ini yang mau gue tingkatin terus. Ya tingkatin dari ada ke hadir. Iya. Nah pandemi ini sebetulnya bagus buat gue untuk bikin ini kejadian gitu loh. Karena beberapa acara kita yang contohnya nih. Kemarin kita demo Persija lah ya. Ketika hasilnya nggak bagus. Dan akhirnya dipuji sama LIB dan diikuti sama beberapa supporter. Ada teman-teman supporter lain dari daerah lain yang demo dengan cara yang kurang asik, kurang enak gitu segala macam, dengan cara merugikan klub lah. Kita kirim karangan bunga ke kantor Persija. Itu tuh. Ya kan, tulisannya selamat. Ada surat terbuka juga kan lo bikin. Kalau yang karangan bunga itu tulisannya selamat atas 3 poin perdana dari 3 pertandingan pertama di Liga 1. Kalau surat terbuka itu lebih puitis memang, bahwa kita ngasih semangat untuk
ayo dong, ini Persija, lo jangan lemah. Udah itu aja sebetulnya. Jadi maksud gue banyak cara yang harus kita lakuin dan itu diikutin sama teman-teman supporter lain gitu loh. Terharu banget ya. Aduh, lebay. Masih ada satu orang yang begini gitu ya kan, nulis surat. Sama bini lo juga lo nggak pernah nulis surat. Enggak pernah. Iya kan? Nggak pernah. Mungkin nyentil mulu malah. Ya, aduh. Ya kalau bini gue sih udah tahu ya, masa ini agak rewind dikit tadi masalah bahas keluarga. Bini gue udah tahu sebelum dia nikah sama gue udah jadi The Jack gitu. Jadi kan memang kalau kita nikah kan harus terima keluarganya, dirinya, masa lalunya pasti gitu dong, kan. pasti. 3 hal itu kan. Nah, gue tambah 1 harus Persija gitu loh. Nah, tapi gue juga bobot bibit Persija. Ya, dan jadi gue juga harus ngasih komitmen ke bini gue bahwa ketika gue mau jadi ketua umum, gue akan ngomong, gue udah ngomong ke bini gue dan itu gue sampein juga ke semua orang ketika gue terpilih, bahwa gue akan kasih hidup gue 40% untuk Jackmania. Wow. 60%-nya masih ada 30% keluarga gue, 10% kerjaan gue, 10% diri gue sendiri. Ada yang kurang gak sih? Apa dong? Udah ya, cuma iya sih 30, 40, ya ampun, abis tuh hidup lo kan? Abis. Iya kan, itu kan dengan masalah sama aja analogi bagi waktu kan sebetulnya. Iya sih. Oke, untuk kita tidur 8 jam. Oke, sisanya berarti sisanya 12 jam. Iya kan? Ya. Sisa 12 jam tuh buat apa aja sih? 14 24 berapa? 16 jam. 16 jam, 16 ya kan? 24 dikurangin 8 ya, 16 jam 16 ya. 16 jam tuh buat apa sih? Buat kerja 8 jam. Oke, lo sisa masih 8 jam lagi. 2 jam buat nongkrong kali. Iya, 2 jam nongkrong, 2 jam The Jack. Ya gue kayak gitu. Makanya gue kan jarang kumpul, jarang briefing segala macam, tapi memang lebih efektif ya online kan sekarang kan. Karena memang gue coba untuk ngasih tahu ke teman-teman bahwa jadi ketua umum Jackmania sama ngurusin Jackmania itu juga bisa punya kehidupan yang lain. Bahwa dan lo harus bisa nunjukin itu gitu. Manajemen waktu. Iya, itu aja udah. Dan lo berhasil. Insyaallah, amin. Iya. Tapi yang paling menarik masalah waktu ya. Iya. Cerita dong. Gini. Ketika dulu belum pandemi, yang berkorban adalah keluarga gue, anak istri gue. Mereka berkorban untuk weekend nggak sama gue. Gue tinggal 3 hari tur segala macem gitu loh. Ngomel nggak? Enggak ngomel. Ngomel yang di WhatsApp donder langsung. Oh pernah, kalau itu pernah. Wajar sih cewek gitu. Pernah gue yang seminggu gue habis syuting di Bali, gue balik besokannya Persija mau lawan Persib di Sleman. Ya malamnya langsung jalan lagi. Sepanjang jalan gue ngeliat handphone. Karena itu isi makian semua. Sebenarnya bisa lihat handphone dan minta maaf. Emang cowok tuh selalu salah. Iya pasti cowok salah. Tuh nggak bisa gitu ngebaik-baikin. Sayang maaf ya, bentar lagi aku pulang. Cewek tuh mau kayak gitu. Nggak bisa, dia cuma malah gila lo baru balik dari kerja seminggu terus mau pergi lagi gitu loh. Nah kalau dulu mereka yang berkorban, kalau sekarang kan gue yang berkorban. Berkorban adalah gue nggak nonton ke stadion. Iya ya. Iya. Separuh hidup lo hilang. Lo nggak merasakan kalau dulu itu. Kalau dulu template banget. Mungkin teman-teman yang supporter bola lokal pasti tahu banget ketika misalkan tanggal 1 Persija main home, tanggal 5 main away, berarti tanggal 3 udah jalan tuh. Iya. Iya kan? Nanti pulang lagi berarti tanggal 5, 6, 7 udah di Jakarta lagi. Mungkin 9 udah main home lagi atau away lagi, lanjut dia pergi lagi kemana. Bisa nggak pulang, bisa segala macam. Waktu buat keluarga tuh keputus. Ya sekarang gue yang berkorban untuk nggak nonton ke stadion. Dan gue menghabiskan waktu lebih banyak dengan keluarga pada akhirnya. Gitu. Dan mereka seneng sih. Iya pasti, positif negatif selalu ada. Dan nanti bentar lagi juga mereka ditinggal lagi 2022, siap-siap. Ya enggak sih. Siapa istri lo namanya? Anissa Anjani. Mbak Anissa, siap-siap kamu ditinggal lagi nanti. Coba nanti didonor terus tuh. Enggak, tapi gue emang udah punya kesepakatan gini loh, kayak iya gue cerita dikit ya. Gue udah punya kesepakatan. Pokoknya oke, nggak apa-apa. Gue nonton bola segala macam, tapi setiap tahun minimal liburan 2 kali. Nah, lokal luar gitu, lokal sama luar. Jadi ya udah, memang udah ada komitmen itu. Belum mau bini lo? Oh, udah kan? Udah. Itu penting. Siapa tahu lo mau nambah anak lagi kan nanti. Amin. Oke, tanggapan minimnya belanja di Persija. Lo ada nggak sih kayak apa? Ini kok mengandalkan si jiwa-jiwa muda ini doang gitu? Atau lo berharap ada lo beli kayak si ini gitu? Siapa gitu? Lo ngikutin Persija nggak? Sedikit banyak baca doang sih. Nah, lo tau nggak kalau dari 11 pemain Persija itu cuma 1 sebenarnya yang hilang. Itu cuma Klok doang gitu loh. Jadi sebenarnya Persija tidak kehilangan banyak pemain. Memang banyak yang dipinjemin dan dijual. Tapi itu adalah pemain cadangan, pemain backup, bukan pemain inti. Pemain inti kita cuma kehilangan Klok dan itu memang harus ada gantinya gitu loh. Nah, keputusan Persija untuk tidak banyak belanja pemain, mungkin hanya Iman Fatur Rahman hitungannya yang diambil di musim ini, dan menaikkan pemain dari akademi, menurut gue keputusan yang bisa dipahami
Gue nggak bilang tepat, bukan benar, bukan salah, tapi bisa dipahami. Oke. Karena situasinya situasi pandemi, ketidakjelasan jadwal pertandingan segala macam, dan Persija tuh kosnya gede loh. Pemain-pemain Persija tuh mahal-mahal loh. Dan kebayang nggak? Makanya banyak cewek suka pemain bola ya. Banyak banget. Tapi kenceng-kenceng lagi. Itu nih. Apanya? Larinya, iya, larinya. Terus ototnya juga kenceng betul, kelihatannya. kenceng Kaki semua, sini kan betul. betisnya naik. Betul. Kenceng apa pikiran lo? Kenceng semua. Nah, ya Persija pada akhirnya harus memilih kebijakan seperti itu, dan kita paham. Gue pribadi sih bisa memahami, dan gue bisa ngasih tahu ke teman-teman bahwa teman-teman harus memahami situasi ini. Tapi bukan berarti target kita tidak sesuai dengan squad ini, karena squad ini menurut gue masih bisa target 3 besar, dan Persija memang targetnya 3 besar, jadi masih on the track lah istilahnya. Nah, cuma memang gue berharap di putaran kedua, ketika melihat situasi di putaran pertama ada beberapa pemain yang nggak perform, itu harus dievaluasi sama pelatih, dan penggantinya harus ada dari untuk di putaran kedua itu. Kinerjanya si Coach Alessio menurut gue nggak ada masalah, oke aja kok. Dengan squad seperti ini masih ada di papan atas liga juga, menurut gue masih oke kok. Oke lah. Dan dia berani loh, maksudnya gini, siapa sih yang tahu pemain namanya Rio Fahmi gitu loh, tiba-tiba jadi bek kanan gantiin Marco Motta cedera segala macam, dia yang main. Terus tiba-tiba yang tahu Nico gitu loh. Siapa sih yang tahu Doni Tripamungkas? Ya akhirnya dia berani untuk itu. Dia berani untuk menurunkan squad yang ada untuk dijadikan sesuatu gitu, ya kan. Target yang paling masuk akal di musim ini buat 3 besar tetap gue. 3 besar. Persija kan 3 besar. Ngomong-ngomong harga tiket, kenapa sekarang kayaknya ada wacana 250.000, kenapa mahal banget sih? Itu nggak ngerti juga gue. Itu kayaknya dari operator ya, dari LIB ya. Tapi katanya dapat dapat masker, dapat hand sanitizer, dapat makanan gitu lah. Udah itu aja. Terus abis itu? Udah. Nggak tahu gue makanya. Ya itu kan hanya sebatas wacana. Tapi jujur. Ya tapi kan kita juga nggak tahu kan itu pembagiannya untuk apa. Gue sih kalau supporter gue keberatan. Iya. Keberatan banget dengan harga situ. Oke lah, boleh mereka bikin kebijakan seperti itu, tapi kan balik lagi, ini masa recovery-nya manusia Indonesia dari pandemi. Nggak gampang. Kita take off-nya balik ke ekonomi awal tuh nggak bisa. Ini jadi masih pelan-pelan. Kemarin banyak yang dipecat, banyak yang mundurin diri apa segala macam. Ini gue baru kerja lagi setelah setahun. Oh seriusan? Curhat dikit nggak apa-apa. Ya gitu, jadi memang ya situasi gitu. Itu gue ngerti sih. Dan 250.000 tuh bukan duit yang kayak sekedar kita beli kopi Starling gitu kan, beli enggak, banyak banget duitnya. Kecuali memang jelas ya nanti buat apa dan memang menguntungkan buat kita, tetap aja sih mahal. Oke. Kan ada pemain asing nih, si Marco Motta tuh mantan pemain Juve ya kan. Dari berita-berita yang gue baca kayak nggak berdampak besar deh buat Persija. Ya gue nggak tahu ya, mungkin ada yang komentar nggak sih dari lo? Pasti nggak terlalu berpengaruh lah terhadap tim gitu loh. Tapi kan balik lagi, pemain kan pasti ada naik turunnya. Dia juga udah lama nggak main, dan ya kalau buat nakut-nakutin lawan memang Marco Motta cocok gitu. Maksudnya mental pemain pasti ngeliat, wah gila nih pemain Serie A gitu loh. Jadi ya pasti ada pengaruhnya. Suka nggak suka pasti ada pengaruhnya. Tapi mungkin teman-teman ekspektasinya terlalu besar, dan permainan Motta tuh belum sampai ke ekspektasi itu. Menurut gue belum sampai lah. Nanti mungkin gue belum lihat putaran pertama sampai habis kan. Jadi kalau memang putaran pertama nanti kenapa-napa atau di bawah ekspektasi, pasti akan ada evaluasi lah. Sama Mas Ismet Sofyan tuh kan udah 42 tahun. Iya. Ya kan, dan dia masih cedera. Nah, itu masih dia. Cedera dan belum pensiun. Iya, itu dia. Gimana tanggapan lo? Ya keren lah. As long as dia masih oke dan dia punya dampak bagus, ya keren. Apa-apa gitu. Ismet Sofyan tuh salah satu sosok pemain yang kalau main buat Persija 100% bahkan 2 juta persen dia kerahin untuk permainan itu gitu. Keren banget orang. Oke. Harapan lo terakhir deh buat Persija. Harapan gue. Harapan itu pertanyaan semua host di semua channel, tapi boleh dong lo mendeskripsikan satu kalimat yang kayak harapan lo tuh apa sih untuk Persija? Harapan gue karena ini La Liga ya gitu. Enggak. Ada satu hal yang fakta menarik juga sebetulnya. Harapan gue pengen Persija atau Kota Jakarta itu bisa kayak Villarreal. Tahu nggak? Villarreal itu penduduknya cuma 55.000 loh. Stadion mereka itu kapasitasnya mungkin 25-30.000 dan selalu full setiap Villarreal main home. Artinya lebih dari 50% warga kotanya datang ke stadion untuk nonton Villarreal main. Itu sih gue maunya. Ketika semua orang Jakarta ketika Persija main
Di warung-warung dia nonton, di mall dia nonton, di jalan kena macet dia nonton di handphone, di stadion itu udah pasti penuh, di mall dia itu nonton juga, dan orang nggak ada yang sungkan lagi pakai baju Persija di mall-mall papan atas gitu loh, kayak Pacific Place segala macam, nggak diliatin apa segala macam gitu loh. Itu yang mau gue lakuin juga dan itu harapan gue. Jadi Mantap. gini, kalau lo tahu kenapa sih orang disebut New Yorkers gitu loh? Kan ada to-do listnya nih, ada verified-nya nih, lo bisa disebut New Yorkers. Lo ke Times Square, lo nonton Yankees, lo kemana. Gue mau orang proud to be Jakartans dengan dukung Persija. Jadi nama Jakartans tuh harus keren, karena ya memang salah satu daya tarik sepak bola Indonesia adalah penontonnya, atraksi penontonnya, punya atmosfer sendiri, punya situasi yang beda. Nah itu yang mau gue dorong, bahwa Jakartans tuh adalah Jackmania. Jadi ketika ya kalau di luar negeri kan ada yang Mancunian lah apa segala macam lah. Ini gue mau Jakartans itu adalah Jackmania. Karena gue ngiri, jujur gue ngiri ya. Teman misalkan, kapan ya bisa kayak gitu? Iya, karena contohnya nih, Persib itu udah jadi budaya kalau di Bandung. Jawa Timur dengan Persebayanya itu udah jadi budaya juga, udah jadi otomatis nurun. Kalau Persija kan enggak. Iya, teman-teman Betawi mungkin mayoritas akan dukung Persija gitu loh. Tapi kan di Jakarta juga bukan hanya teman-teman Betawi gitu loh. Ada kayak gue orang Jawa, dan yang gue mau yang kayak gue tuh ada banyak banget di Jakarta ini. Jadi semua orang ketika Persija main itu semuanya support dengan caranya masing-masing. Mereka nonton di mall segala macam bla 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 bla. Ya kalau udah kayak begitu, kalau udah kesampean kayak begitu, berarti Persija ini adalah daya tarik tersendiri, dan lo dapat certified lah, jadi istilahnya quote unquote lo dibaptis jadi Jakartans lah. Gitu. Kita nantikan suatu hari nanti. Amin. Ya kan? Itu karena memang itu prosesnya panjang banget. Maksud gue harus dimulai gitu loh. Proud to be Jakartans ya, karena orang cuma banggain Jakarta pas ulang tahun Jakarta doang. Yang nulisnya segala macam. Iya, postingnya. Itu pancorannya kan? Iya, maksudnya. Di postingnya keluarnya pas ulang tahun Jakarta. Pokoknya muji-muji Jakarta punya ulang tahun Jakarta doang. Padahal lo nyari duit di sini, lo hidup di sini segala macam. Maksudnya udah banyak yang kota ini kasih buat lo. Feedback lo ke apa sih buat Jakarta? Gue cuma minta lo dukung Persija, udah. Iya. Walaupun gue naik sepeda suka ditilang sama polisi, tapi gue bangga sama Jakarta. Oh ditilang? Iya ditilang. Kan jam 7 tuh kagak boleh lewat Sudirman. Oh iyalah. Kan. Terus gue lewat, ditilang. Lu ditilangnya tuh dikasih surat tilang apa gimana sih? Sebenarnya enggak sih, cuma disuruh putar balik lawan arah juga kan, suruh belok gitu kan. Tapi gue tetep bangga sama Jakarta. Oh iyalah. Seminggu 3 kali lah gue ditilang. Iya harus dong. Oke, ada rapid question buat Mas Diki. Tolong dijawab cepat. Nanti kalau gue minta alasannya tolong dijawab juga ya. Widodo Cahyo Putra atau Bambang Pamungkas? Bambang Pamungkas. Juara 2001 atau 2018? 2018. GBK atau JIS? GBK. Main di kandang atau tandang? Kandang. Jadi scriptwriter film terkenal atau menjabat sebagai dirut Persija? Pertanyaan yang berat. Gimana coba? Gemeter ya? Mau jawabnya gemeter ya? Scriptwriter film terkenal, pemain-pemainnya terkenal, filmnya bakal naik banget. Menjabat sebagai dirut Persija. Gimana tuh? Aduh. Gak bisa dua-duanya, ingat. Gak bisa. Pilih salah satu. Mungkin di 2030 nih lo harus memilih gitu misal. Jauh banget 2030 ya? Ya enggak, itu 4 tahun lagi bisa kejadian. Iya kan? Oh iya, amin. Oke, dirut Persija. Weh. Enggak, ini gue bukannya peres ya, karena menurut gue kalau jadi scriptwriter tuh bisa shadow lah sebetulnya. Oh, kasih. Iya kan? Oh, berarti tetap bisa jalan tetap bisa aja sebenarnya. Tapi kalau jadi diri itu hanya kesempatan yang mungkin nggak akan datang 2 kali, karena dia penilaiannya based on perform kan. Kalau skrip kan lo ya klien aja gitu maksudnya gitu sih. Berarti kalau memang lo membuktikan 4-5 tahun ke depan lo jadi dirut ya memang lo worth it untuk Tapi gue mikir lama lo itu. Barusan tadi gue mikir lama lo, ada 20 detik lo gue mikir lo. Iya. Karena susah lo pilihannya. Sampai ada iklan lo ini. Oh iya. Nah itu susah banget. Itu pertanyaan yang sulit banget tuh. Mantep ya. Bagus. Mantap. Pertanyaan berikutnya, Trisakti atau UI? Ya UI lah. Main game di rumah atau nongkrong keluar? Nongkrong di luar. Oke. Arti The Jackmania buat Diki? Keluarga. Satu kata untuk Ramdhani Lestahulu? Legend. Yeay, Diki Sumarno.
Thank you so much udah datang Sama-sama, ke Lali Garum Kakak. Podcast. Manggilnya Diki. kakak atau Harley aja tuh? Ya kan lo tau gue lebih belia kan. Oh iya. Adek ya? Manggil Dede. Oh Dede ya. Mes. Oh Dede ya. Terima Biasanya kasih kalau banyak. manggil Dede bawaannya mau dibawa aja gitu loh. Pengen dijajanin. Iya gitu, maksudnya bawa ke Alfa gitu maksudnya. Iya, pengen beli es krim, ya betul. kan adek gitu kan. Kita lupakan, lucu juga loh Diki ini. Boleh lo diundang lagi kan nanti ya kan. Mario Delano bye. Jadi tuh kita baru 2 episode. Iya. Episode pertama kemarin Mario Delano ya kan. Ribut mulu Liverpool MU ya kan. Sekarang lo ya kan. Gue suka nih. Oke, terima kasih semuanya udah nonton Lali Garum Podcast di episode kali ini bareng sama Diki Sumarno. Jangan lupa gue mau ingetin untuk jawab pertanyaan yang ada di deskripsi video. Nanti hadiahnya akan kita kirim langsung. Makanya kalau misalnya kalian menjawab dengan benar, nanti kita akan pilih pemenang yang beruntung. Nanti kita langsung kontak kalian by DM di Instagram. Oke, M Club Indo. Jangan lupa di follow. Dan jangan lupa like, subscribe, komen, dan share Lali Garum Podcast di dalam M Club YouTube channel. Oke, sampai ketemu di episode berikutnya. Bye. Thank you.